Pak Kwik, pertanyaan terakhir dari kami sebagai senior, apa kira-kira yang bisa kita lakukan dalam menghadapi pandemi? Pak Kwik tadi menyatakan bahwa sebenarnya tanda-tanda pelemahan ekonomi sudah terjadi sejak lama. Namun kemudian ada pandemi, tadi Pak Kwik mengatakan bahwa satu-satunya cara ya tunggu pandemi selesai. Tapi sembari kita menunggu, apa yang bisa kita lakukan setidaknya supaya ekonomi kita tidak jatuh lebih dalam? Yang pertama adalah bahwa pandemi harus kita tangani terlebih dahulu oleh karena itu menyangkut nyawa, jiwa manusia. Sehingga semua kekuatan keuangan yang dimiliki harus difokuskan pada meringankan penderitaan karena pandemi. Tetapi juga jangan berlebihan dan jangan sampai tidak mengenai sasaran. Jadi dalam hal ini harus hati-hati sekali. Itu urusan pandeminya ya. Punya uang atau tidak punya uang, kalau seandainya uang itu kurang, pinjam tidak apa-apa untuk masalah itu, tetapi harus betul-betul hati-hati, dibatasi seperlunya saja. Nah, adapun tentang resesi yang tidak ada urusannya dengan pandemi, seandainya pandemi itu tidak ada pun akan terjadi resesi, dalam hal itu memang jangan selalu memompa daya beli dengan utang. Oleh karena kita memang sudah kekurangan modal, kalau utang seperti yang saya katakan, utang dalam negeri, oke, maka banyak disebut oleh para ekonom, Jepang utangnya besar, negara-negara lain sangat besar. Akan tetapi mereka itu utang kepada bangsanya sendiri. Sehingga kalau pemerintah membayar cicilan dan bunga, maka jatuhnya kepada bangsa sendiri yang akan di-spend, akan dikeluarkan di dalam negeri. Tapi kalau utang kita kepada luar negeri, itu yang sangat mengkhawatirkan karena untuk jangka waktu yang sangat lama, kita bekerja sebagai pegawai-pegawainya bangsa asing yang menyediakan uang kepada kita. Jadi resepnya adalah pandemi. Pertama, itu harus fokus ke sana untuk menyelamatkan nyawa. Nomor 2 adalah hentikan semua proyek-proyek infrastruktur yang tidak terlampau penting. Lalu ketiga adalah harus mengencangkan ikat pinggang. Kita masih ingat bahwa di dalam Orde Baru berkali-kali kita mendengar istilah mengencangkan ikat pinggang, kencangkan ikat pinggang. Austerity program. Nah, saat dewasa ini jarang, hampir tidak pernah saya mendengar ini. Ini yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu sangat menarik untuk mengikuti pidato Presiden nanti. Ya. Bagaimana ini ya. Baik, dari Pak Kwik saya ke Pak Febrio tadi. Namun sebelumnya, saudara, kami menutup perbincangan kami dengan Pak Kwik. Terima kasih telah bergabung di laporan khusus, Pak Kwik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Febrio, tadi Pak Kwik mengatakan ada sedikit singgungan soal utang begitu, utang luar negeri. Yang kita lihat bahwa dari data Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia itu naik di bulan Juli. Dan defisit juga diperlebar begitu ya di tahun 2020. Lantas bagaimana dengan rancangan kita di 2021 agar tadi kalaupun kita berhutang, ya kita itu produktif, tidak ada beban yang terlalu besar. Ke Pak Febrio. Utang ini memang menjadi risiko yang harus kita lihat dengan hati-hati. Dan saya sangat setuju dengan Pak Kwik tadi bahwa hutang ini bukan sesuatu yang bisa kita lakukan dengan sembarangan. Kita lihat justru memang manajemen utang inilah yang dalam konteks disiplin fiskal yang sudah bertahun-tahun kita lakukan. Kita lihat misalnya dalam 10 tahun terakhir, itu kita selalu manage defisitnya itu di bawah 3%. Nah, inilah yang membuat kita sebenarnya pada saat pandemi ini, pada saat kita harus menghadapi dampak pandeminya terhadap perekonomian yang sangat dalam, kita justru lebih well position, kita posisinya justru lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena 2019 kemarin kita menahan terus debt to GDP ratio kita, rasio utang kita terhadap PDB, itu 30% di 2019. Banyak negara malah mengatakan Indonesia debt to GDP ratio-nya terlalu rendah. Kenapa? Karena
Indonesia harusnya bisa memanfaatkan peluang untuk mendapatkan utang lebih banyak, lalu bisa mendorong pembangunannya. Tapi memang persis seperti kata Pak Kwik tadi, kalau kita hutang itu bukan demi hutang. Hutang itu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita tidak melihat peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, nggak perlu ngutang, gitu ya. Jadi menambah hutang itu adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Itulah kenapa bertahun-tahun kita tahan disiplin fiskal kita terus. Dan pada saat ini, 2020 ini, kita meraup sedikit benefit dari situ. Perhatikan bahwa walaupun ekonomi kita tumbuhnya minus 5,32% kemarin di Q2, negara-negara lain ini bahkan hari ini baru keluar data pertumbuhan ekonomi Malaysia untuk Q2 minus 17,1%. Sementara rasio hutangnya mereka juga sudah jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Nah, disinilah Indonesia pada saat ini justru pada posisi yang lebih baik, di mana kita punya ruang untuk menambah hutang dalam jangka pendek. Karena kita sudah berhati-hati selama bertahun-tahun. Tapi itu juga tetap bukan berarti kita kemudian hutang demi menghutang. Hutangnya adalah untuk mendorong, dan kalau untuk sekarang menahan supaya pertumbuhan ekonominya tidak terlalu dalam negatifnya. Kita gelontorkan uang ke masyarakat, ini lebih dari 200 triliun. Kita gelontorkan uang ke masyarakat kelas bawah, terutama supaya masyarakat yang paling rentan itu kita harapkan bisa bertahan dan angka kemiskinan tidak naik terlalu cepat, tingkat pengangguran naiknya tidak terlalu cepat. Tujuannya itu. Nah, disinilah kita kemudian menggunakan ruang itu untuk tahun 2020, terutama untuk bertahan. Lalu 2021 nanti ini harus lebih diarahkan kepada itu tadi, mendorong pertumbuhannya. Jangan lagi kita tumbuhnya nanti harus sangat terbatas di 2021. Kita harus dorong ke atas 4,5. Makanya target kita kan range-nya itu 4,5 sampai 5,5 untuk 2021. Nah, disinilah kita harus bisa memastikan nanti jangan sampai utangnya naik tapi pertumbuhan ekonominya malah tidak bergerak. Nah, itulah posisi pemerintah, itulah disiplin yang terus kita mau dorong. Kita pastikan bahwa kita menambah defisit, konsekuensinya harus menambah utang, nggak apa-apa, karena memang kita sangat membutuhkan itu sekarang. Dan kita harus memanage, harus mengelola, risikonya harus juga tetap dipantau, jangan sampai menimbulkan gejolak yang terlalu berisiko bagi makro kita juga. Berarti tampaknya nanti di era APBN 2021 kita tidak canggung untuk memperlebar defisit, begitu ya Pak? Enggak, kita memang dari Perpu 1 2020, lalu kemudian yang sudah diundangkan menjadi Undang-Undang 2 2020, itu kita diberikan ruang untuk membuat budget itu defisit di atas 3% sampai 2023. Jadi komitmen pemerintah adalah tetap nanti dalam berapa tahun ini sampai 2023, 2023-nya defisitnya harus sudah di bawah 3% lagi.